para pesiarah pengharapan yang diberkati Tuhan, umat paroki Maria Kusuma Karmel yang diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, Oma, Opa, orang muda, anak-anak. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima berkat yang selalu dicurahkan. Amin. Kalau sore hari ini sabda Tuhan mengajak kita adalah sebuah pilihan. Menjadi murid Tuhan boleh kaya enggak Bapak Ibu? Wajib. Wajib ya? Wajib. Wajib. Kaya. Karena kaya itu bukan hanya soal diukur harta kok. Kaya itu bisa bermacam-macam yang bisa kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kaya akan iman, harapan, dan kasih. Dilengkapi dengan kaya akan hal duniawi ini, maka akan sempurna hidupmu. Orang kaya bisa bersemangat miskin karena ia tidak mengandalkan kekayaannya sebagai tuannya. Tetapi ia mempergunakan harta kekayaannya itu karena imannya yang kuat, kasihnya yang besar. Harapannya bahwa tidak akan pernah dikurangi oleh Tuhan. Maka ia menggunakan apa yang dimiliki itu untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Maka sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan mengajari kita untuk mempunyai sikap lepas bebas. Kalau bacaan minggu-minggu kemarin itu, hari kemarin itu Santo Paulus juga mengkritik kita. Paling berbahaya itu dalam hidup ini adalah cinta akan uang. Uang bukan tujuan utama tentunya. Tapi semua yang ada Bapak Ibu kita percaya membutuhkan uang. Amin. Semuanya yang ada itu pasti butuh uang. Tapi kalau uang sebagai tujuan, pasti akan menjadi berat bagi kita. Memang semuanya yang di muka bumi ini membutuhkan yang namanya uang. Tetapi uang memang bukan segala-galanya. Yang terjadi dalam hidup ini, ketika kita mengandalkan semangat yang demikian itu, maka akan berat. Sikap yang harus kita buat, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah, kita diajari untuk tidak mengabdi mamon. Kalau mengabdi mamon, ya sudah. Kita kehilangan yang dari ilahi. Kita ini anak-anak Allah. Diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Allah. Dengan apa? Segala yang ada. Sehingga tujuan hidup kita yang pertama dan utama adalah memuji Allah. Apakah yang kita miliki? Yang selama ini menjadi kebanggaan kita, bisa kita gunakan untuk memuliakan Allah. Atau justru menjadi penghambat pilihan hidup. Maka ketika kita itu disebut sebagai orang kaya, ini penting Bapak Ibu. Orang kaya menurut permenungan saya adalah partner Allah dalam karya keselamatan. Amin. Panjenengan semua yang merasa diri dan memang senyatanya demikian sebagai orang kaya, itu adalah partner Allah dalam karya keselamatan. Lihat saja berapa banyak keluarga-keluarga di tengah kita yang begitu banyak orang bergantung hidup kepada panjenengan. Pada Anda sekalian. Contoh, ada seorang bapak yang memiliki usaha. Dan usaha itu ternyata membuka lapangan pekerjaan. Nah, di tangan bapak itulah usaha itu berjalan maju. Maka ia menjadi partnernya Allah untuk karya keselamatan. 10 karyawan yang ia terima misalnya. Itu berarti di belakang 10 orang itu minimal setidak-tidaknya ada 3
yang dicukupi karena pekerjaan yang ia lakukan. Setidak-tidaknya ia menjadi partner Allah untuk 30 orang hidup lebih baik. Amin. Jadi Anda adalah partner Allah. Partner Allah dalam karya keselamatan. Hari ini kita diajari juga untuk merenungkan tentang sikap hidup. Sikap hidup berkaitan dengan mamon yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Kalau aku tidak bisa dipercaya dalam hal yang kelihatan, bagaimana kita juga akan dipercaya Tuhan untuk hal yang tidak kelihatan? Yakni apa? Harta rohani, harta surgawi. Semakin orang dicukupi segala kebutuhannya oleh Tuhan, hendaknya ia semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan karya, pelayanan, dan juga aksi nyata, mereka semakin memuliakan Tuhan. Semoga kita semuanya, karena kasih karunia Tuhan yang dipercaya untuk mengelola yang baik ini, semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin.